kelas 3 hari ini yang tidak hadir ada 2 orang. Yang hadir hari ini ada 20 orang. Nah, sekarang sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta 1 orang untuk memimpin doa di depan. Siapa yang boleh? Angkat tangan. Ya, Julio, silakan di depan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Semua tahu dari Sabang sampai Merauke? Tahu. Oke, jadi sekarang Julio yang akan memimpin lagu. Nah, sekarang kita akan isi breaking. Kalian tahu tepuk 1 sampai 5? Tahu. Jadi sekarang berdiri semua. Yang semangat nih. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, mantap. Silakan duduk. Nah, sekarang Inci ingin bertanya. Kalian di rumah ada yang menanam tanaman? Ada. Jenis tanaman apa yang kalian tanam? Banyak berita, mana sekali yang mau ditanam. Sekarang Inci mau tanya, gimana kalian merawat tanaman tersebut? Nah, betul lagi. Membersihkan bunga-bunga yang sudah kering, menyiram tanaman dengan air. Ya, daun-daun yang kering boleh dibuang. Nah, jadi kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, yang pertama itu Inci akan menyuruh kalian untuk mengamati tanaman di lingkungan sekitar. Kemudian nanti Inci akan menjelaskan materi tentang bagian-bagian tumbuhan. Kemudian kalian nanti juga akan menonton video tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, dan yang terakhir kalian akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Oke, jadi Inci juga akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama itu setelah kalian mengamati tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, kalian bisa mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan tersebut. Yang kedua, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari guru, kalian bisa menyebutkan fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Dan yang terakhir, setelah kalian menonton video yang akan Inci tampilkan sebentar, kalian bisa mengaitkan bagian-bagian tumbuhan tadi beserta manfaatnya bagi kehidupan orang sebagai manusia. Sekarang kita akan mengamati bagian-bagian tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu ada di lingkungan sekolah sini. Nah, kalian siapkan buku dan juga alat tulis. Jadi sebentar setelah kalian mengamati bagian-bagian tumbuhan, kalian tulis apa yang kalian dapatkan. Misalnya, tumbuhan itu ada daun kah atau seterusnya. Boleh mengerti? Boleh. Oke, mantap. Jadi secara tertib
Dimulai dari Miguel, silakan. Bawa tulis dengan alat tulisnya. Ya. Secara berurut sampai ke belakang. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga. Nah, sekarang Enci akan menjelaskan tentang bagian tubuh pada tumbuhan. Mata pelajaran itu mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama itu apa itu tumbuhan, yang kedua bagian-bagian tubuh tumbuhan, yang ketiga fungsi bagian tubuh tumbuhan. Nah ini, apa itu tumbuhan? Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup yang lain. Nah, di sini berikut ada bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nah, ada yang boleh jawab nomor 5 ini apa? Akar. Oke, mantap akar. Nomor 2? Buah, mantap. Batang, betul Miguel. Yang ini nomor 1? Bunga, mantap. Nah, yang terakhir daun. Oke, mantap. Jadi itu bagian-bagian pada tumbuhan. Nah, ini kita bisa lihat. Yang pertama itu ada bunga, yang kedua ada buah, ketiga daun, keempat batang, dan yang terakhir akar. Oke, mantap. Nah, ini ada pengertian akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Nah, jadi dia itu tumbuh di bawah tanah. Kalau kita lihat tuh ini di akar tumbuh di bawah tanah. Kemudian fungsi akar yang pertama itu ada menyerap air dan nutrisi di dalam tanah. Dan yang kedua menopang tumbuhan agar kokoh. Oke. Nah ini ada dua jenis akar berdasarkan bentuknya. Nah, kalian bisa lihat di papan di layar. Ini ada yang pertama ada akar tunggang, yang kedua ada akar serabut. Nah, akar tunggang ini dia memiliki akar utama dari pangkal batang. Nah, di akar utamanya ini ya. Jadi akar utama ini, yang paling besar ini. Nah, kemudian dia dari akar utama ini dia ada akar-akar kecil dari pangkal utama ini, dari akar utama. Nah, berikut ada akar serabut. Nah, akar serabut ini dia memiliki akar kecil dari pangkal batang. Jadi DP akar itu kecil-kecil dan DP pangkal batang yang sini paling atas. Nah, berikut pengertian batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Jadi dia menjulang ke atas. Tahu batang? Nah, fungsi batang yang pertama mengangkut makanan dari akar. Yang kedua tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Oke, mantap. Nah, berikut pengertian daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau atau juga bisa disebut zat hijau daun atau klorofil. Nah, ini ada fungsi daun sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Nah, ini ada bentuk-bentuk tulang daun. Yaitu ada yang melengkung, kalian bisa lihat pada gambar ini, kemudian menjari, sejajar, dan menyirip. Nah, itu bentuk-bentuk tulang daun. Nah, berikut pengertian bunga. Bunga adalah bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Setelah proses
proses pembuahan, bunga akan membentuk biji yang menjadi calon individu. Jadi di bunga ini dia akan membentuk biji. Nah, biji ini juga nanti akan jadi tumbuhan baru atau sebuah calon individu baru. Nah, berikut itu ada buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji. Buah merupakan bentuk perkembangan lanjutan dari bunga. Nah, yang tadi itu perkembangan lanjutan dari bunga. Ya, DP contoh ini ambil contoh gambar itu tomat. Nah, di tengah-tengah tomat kan ada biji. Nah, jadi itu dia melindungi biji yang ada di dalam buah tersebut. Kemudian lanjut. Nah, ini jadi setiap bagian tumbuhan saling bekerja sama untuk mempertahankan hidupnya. Jadi ada akar, batang daun sampai bunga itu dia bekerja sama untuk mempertahankan hidupnya. Nah, di sini kita bisa lihat itu akar. Akar dia akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Nah, dari batang akan mengangkut nutrisi tadi dari akar ke seluruh bagian tubuh. Jadi angkut ke seluruh bagian tubuh sampai ke daun-daun, bunga, dan juga buah. Nah, berikut daun ini yang tadi akan melakukan fotosintesis. Dia akan melakukan fotosintesis atau pembuatan makanan sendiri melalui sinar matahari. Nah, berikut bunga ini dia berperan dalam reproduksi tumbuhan, dan bunga yang berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Seperti tadi telah saya jelaskan, jadi dari bunga dia akan menjatuhkan biji, kemudian akan menjadi tanaman lagi dan berbuah. Nah, ini dia buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Sudah saya jelaskan tadi. Jadi biji ini dia akan jatuh dan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, oke. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, Inci yang bertanya. Tadi Inci sudah jelaskan bagian-bagian tumbuhan. Ada yang bisa sebutkan bagian-bagian tumbuhan? Angkat tangan. Oh, dari Marsha. Nika, maaf. Nika dan Nika. Bagian-bagian tumbuhan yang Inci sudah jelaskan tadi. Ada yang bisa? Gap. Ya, akar batang. Lanjut, Julio. Ada daun yang bunga. Mikael. Miracle. Sorry. Apa ada? Ada batang, daun. Ada akar. Oke, ada satu yang belum disebutkan. Dua. Mantap. Ternyata kalian boleh mengerti atau mengetahui bagian-bagian tumbuhan yang ada di lingkungan orang sekitar. Dan sekarang Inci akan menampilkan video tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan kita. Jadi kalian amati baik-baik apa manfaatnya. Nanti sebentar Inci juga akan bertanya. Tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dari tema 2 subtema 1 kelas 3 SD. Selamat belajar. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya adalah sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, bahan pewarna alami, dan kesehatan. Tumbuhan sebagai sumber makanan. Tumbuhan menghasilkan berbagai makanan seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Manusia memanfaatkan sayur dan buah untuk dikonsumsi.
agar badan bertenaga dan kita dapat beraktivitas. Di samping rumah Dayu, banyak tumbuhan pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang berguna bagi tubuh. Buah tomat merupakan sumber makanan bagi manusia. Hari Minggu, Dayu pergi bertamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Pohon cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Berikut beberapa perabot yang dapat dibuat dari kayu pohon pinus. Pohon sebagai tempat berteduh. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Lalu pohon besar tersebut berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih. Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Teman-teman, pohon yang besar dan tidak berbuah bukan berarti mereka tidak berguna. Mereka dapat dimanfaatkan untuk berteduh. Selain itu, kayunya juga bisa digunakan untuk berbagai macam, seperti perabot rumah tangga, membuat kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Manfaat tumbuhan untuk keindahan. Di rumah Dayu, banyak bunga ditanam di dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Dayu ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Namun, Dayu tetap meminta maaf. Teman-teman, ketika kita berbuat salah, maka kita harus meminta maaf dengan baik dan benar. Berbuat salah, kita harus minta maaf. Mengapa kita perlu meminta maaf? Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega dan hubungan dengan orang lain akan tetap terjaga. Untuk itu, meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Jadi, jangan malu untuk meminta maaf. Dan juga jangan takut. Nah, tadi yang sudah tampilkan video manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ada yang menyimak baik-baik atau tadi kalian menyimak baik-baik kah? Nah, izin membacakannya. Dalam video tadi, manfaat tumbuhan bagi manusia itu ada apa saja? Nah, iya, sebagai vitamin C buat tubuh, buat buat kesehatan, jadi bisa dibuat obat-obatan. Lagi perabot apa? Bunga, mantap sekali kaliannya. Nah, mantap, tempat berteduhan. Nah, itu salah satu atau macam-macam dari manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang kalian kaitkan bagian-bagian tumbuhan tadi yang ada batang, daun, akar, bunga. Kalian kaitkan dengan manfaat tadi. Kalau akar, biasanya manfaat bagi membuat bagi kita sebagai manusia atau apa?
kalian manfaatkan sebagai apa? Betul, sebagai obat, sebagai obat-obatan. Lupa contohnya, nanti kasih contoh tanaman jahe. Jahe, dikata dulu obat-obatan toh. Kalau kalian flu atau batuk, boleh minum itu sebagai sumber obat-obatan kita. Kalau daun apa? Daun juga sama dengan tadi akar, boleh sebagai obat-obatan. Kalau daun, nah bunga, ada lagi bunga sebagai obat-obatan. Nah yang terakhir buah. Kalau buah sebagai apa? Manta sebagai sumber makanan. Apa lagi? Batang. Batang apa? Manfaat bagi orang tadi Juli ada sebutan. Berteduh, jadi batang atau pohon yang tinggi boleh orang gunakan sebagai tempat berteduh atau tempat orang beristirahat dari terik matahari. Iya, hujan juga boleh kalau tidak terlalu keras. Nah sekarang Inci akan membagikan kalian menjadi 5 sampai 6 kelompok. Nah sekarang kalian sudah membentuk kelompok. Ada berapa kelompok Teh? 4. Oke, kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah kelompok 4. Oke, jadi Enci akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Nah, Enci sudah bagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Nah, di sini ada nama kelompok. Kalian tulis nama-nama masing-masing kelompok di sini. Kemudian ada video petunjuk. Silakan tuliskan nama-nama bagian tumbuh-tumbuhan dan tempelkan kartu gambar dan fungsinya. Ini sebagian kartu toh. Ada kartu gambar yang kecil-kecil warna kuning. Nanti kalian tempel. Kemudian kalian sebutkan itu di sini bagiannya apa. Kan ada anak panah ini. Di bagian atas ini apa? Di bagian bawah apa? Sebutkan bagian sumber apa. Kemudian tempel di sebelah sini di kartu. Di kartu itu ada fungsi. Jadi kalian lihat baik-baik. Misalnya, kalau ini daun, posisi daun. Nanti kalian lihat di kartu ada daun, nomor daun dan fungsi apa kalian tempel. Kemudian di tengah sini kalian berikan contoh bagian tumbuhan tadi yang bermanfaat bagi orang. Berupa akar bermanfaat sebagai obat-obatan. Tadi dijelaskan dan seterusnya. Boleh mengerti? Sudah. Nanti kalian pilih. Di situ di kartu ada banyak. Cuman kalian pilih mana yang kalian tempelkan di masing-masing bagian ini. Boleh? Oke. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Jadi kalian sudah menyelesaikan LKPD yang sudah Enci bagikan. Sekarang Enci minta kalian presentasi di depan. Jadi dari kelompok 1, 2, 3, 4. Nah yang pertama kelompok 1 dulu. Semua anggota kelompok maju nikah. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Nah tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian berkelompok. Dan Enci rasa berkelompok itu dari kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 4 sudah bagus. Kalian sudah bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan, manfaatnya bagi kita sebagai manusia dan serta fungsinya. Kalian juga sudah menyimpulkannya itu
dengan sangat baik dan lengkap menurut Ibu. Jadi sekarang beri aplaus untuk kita kelompok semua kelompok ya bos. Tepuk tangan. Nah sekarang Enci akan mengevaluasi, akan memberikan soal-soal. Nanti kalian akan jawab. Nomor 1 pilih nomor. Nomor berapa? 10. 5. Paling banyak 1. Nah itu ada pertanyaan, baca. Tumbuhan memiliki 3 bagian pokok pada tubuhnya, yaitu akar, batang, daun. Oke, mantap. Nah, tadi Enci sudah evaluasi dan ternyata banyak yang sudah mengerti, walaupun ada yang masih salah, tapi masih bisa menjawab lagi. Itu sudah mantap, luar biasa. Nah, sekarang Enci mau bertanya, apakah kalian senang hari ini dengan pembelajaran? Senang. Apakah kalian sudah memahami yang sudah dijelaskan? Ada akarnya, ada batangnya, nanti bercabang, daunnya lebat, bunga berwarna-warni. Ayo kawan, kita belajar menumbuh tumbuhan. Ada akarnya, ada batangnya, nanti bercabang, daunnya lebat, bunga berwarna-warni. Buah yang manis, enak dimakan. Oke, boleh diri apa? Oke, gerakannya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar menumbuh tumbuhan. Ada akarnya, ada batangnya, nanti bercabang, daunnya lebat, bunga berwarna-warni. Buah yang manis, enak dimakan. Oke, teman-teman. Kita sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Demikian pembelajaran kita. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa. Nah, siapa yang pimpin doa di depan? Ya, silakan Jordan. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan tenang. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan tenang. Teman-teman, Yesus, terima kasih karena Kau telah memimpin pelajaran kami dari awal sampai akhir. Dan setelah ini kami akan pulang, Tuhan pimpin kegiatan kami dari sekolah sampai di rumah. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Amin.